Baiklah anak-anak ustazah, materi matematika kita berikutnya adalah KD 3.6. Di sini tujuan pembelajarannya diharapkan setelah proses pembelajaran ini, Ananda mampu untuk menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB, kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat materi tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan. Bagian A, faktor persekutuan dari dua bilangan. Maksudnya di sini adalah faktor-faktor dari dua bilangan yang sama atau bersekutu. Kemudian bagian B, faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan. Maksudnya adalah faktor-faktor dari dua bilangan yang sama atau yang bersekutu tadi, kita ambil yang terbesarnya. Itulah yang merupakan FPB. Kita lihat contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, tentukanlah faktor persekutuan terbesar dari bilangan 6 dan 8. Untuk penyelesaiannya bisa kita peroleh melalui 3 cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara menentukan faktornya. Sama seperti pada materi kita sebelumnya, terlebih dahulu tentukan faktor dari 6 dan 8. Faktor dari 6 bisa diperoleh yaitu 1 dan 6. Kemudian ada juga faktornya 2 dan 3, karena ketika dikalikan dia akan menghasilkan 6. Kemudian faktor dari 8 itu adalah 1 dan 8, kemudian bisa juga 2 dan 4, merupakan faktor dari 8, karena 2 kali 4 hasilnya sama dengan 8. Nah, faktor dari 6 dan 8 ini kita salin ke bawah. Faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Faktor dari 8 adalah 1, 2, 3, 1, 2, 4, dan 8. Nah, jadi ini adalah faktor dari 6 dan 8. Faktor persekutuan dari 6 dan 8 berarti yang sama pada faktor 6 dan 8. Yang samanya adalah, kita lihat pada faktornya ini, ada 1 dan 2. Itu yang sama. Berarti itu yang merupakan faktor persekutuannya, yaitu 1 dan 2. Kemudian, untuk faktor persekutuan terbesar, dari faktor persekutuannya ini, kita ambil yang terbesar. Di antara 1 dan 2, yang terbesarnya adalah 2. Berarti FPB dari 6 dan 8 adalah 2. Seperti itu. Ini cara yang pertama. Kemudian kita coba menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan cara petak sawah atau menggunakan pembagi bilangan prima. Sebelumnya kita telah belajar tentang bilangan prima. Nah, itulah yang bilangan tersebut yang akan kita gunakan untuk membagi dari bilangan yang akan kita cari FPB-nya. Bilangan prima bisa kita mulai dari pembagi yang paling kecil, bilangan yang paling kecilnya. Karena ini merupakan bilangan genap, berarti kita bisa bagi dengan bilangan genap yang terkecil dahulu. Bilangan genap prima yang terkecil yaitu adalah 2. Berarti kita bagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Masih ada bilangan yang genap 4 dan masih bisa dibagi 2. Berarti 4 kita bagi 2. 3 tidak bisa dibagi 2, kita salin ke bawah. 3 tetap, kemudian 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kemudian
masih ada bilangannya yang genap, yaitu 2. 2 juga bisa dibagi 2, berarti kita masih bagi 2. Meskipun 3 tidak bisa, berarti 3 kita salin ke bawah. 3 dan 2 dibagi 2, hasilnya 1. Kemudian setelah itu, bilangan prima berikutnya adalah 3. Dan dia habis membagi 3 juga. Berarti bagi 3. 3 dibagi 3, 1. 1 yang ini turun ke bawah. Jadi sampai di sini selesai mencari pembagi bilangan primanya. Nah, kemudian untuk menentukan FPB dari 6 dan 8, diambil pembagi bilangan prima yang bisa sama-sama habis membagi bilangan 6 dan 8 saja. Itulah yang kita ambil. Kalau dia lebih dari 1, maka kita kalikan bilangan tersebut. Kita lihat pada pembagi ini, yang bisa sama-sama membagi 6 dan 8 adalah pada awal pembagian. 6 dan 8 sama-sama bisa dibagi 2. Kalau ke bawahnya tidak bisa lagi. Di sini 4 bisa dibagi 2, sedangkan 3-nya tidak bisa lagi. Berarti yang merupakan FPB-nya yang bisa sama-sama membagi 2, yaitu sama-sama membagi kedua bilangannya, 6 dan 8, yaitu 2. Berarti FPB-nya adalah 2. Seperti itu. Ini cara yang kedua. Kita lihat cara yang ketiga. Menggunakan cara faktorisasi prima atau pohon faktor. Nah, di sini FPB-nya kita peroleh dari faktor yang sama, pangkat yang terkecil. Kita bagi dulu, kita cari faktornya menggunakan pohon faktor seperti ini. Terlebih dahulu, kita tulis angka 6 di bagian atas, kemudian panah ke bawah. 6 itu faktornya bisa dibagi dengan bilangan prima 2, hasilnya 3. 3 sudah bilangan prima juga, berarti pembagiannya selesai sampai di sini. Kemudian faktor dari 8 kita cari, 8 bilangan genap bisa dibagi 2 juga, 8 bagi 2 jawabannya 4. Kemudian 4 masih ada faktornya, 4 dibagi 2 jawabannya 2. Berarti sampai di sini selesai penyelesaian kita. Maka faktorisasi prima dari 6 adalah, ini jawabannya faktornya yang tadi, 2 dan 3. 2 kali 3. 2 Ustazah tulis menjadi pangkat 1 karena dia hanya ada 1 buah. 3 juga 1 buah. Kemudian faktorisasi prima dari 8 adalah 2, 2, dan 2. Kita kalikan semuanya. 2 kali 2 kali 2. Karena dia ada 3 buah, berarti sama maksudnya dengan 2 pangkat 3. Nah, jadi FPB atau faktor persekutuan terbesar dari bilangan 6 dan 8, kita ambil faktor yang sama, pangkat yang terkecil. Faktor yang sama-sama ada pada bilangan 6 dan 8 adalah 2. Kalau 3 pada 8 tidak ada. Nah, kemudian pangkat yang terkecil, kalau di sini 2-nya pangkat 3. Kalau di 6, 2-nya pangkat 1. Berarti yang kita ambil adalah 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu sama maksudnya dengan 2 saja. Boleh tidak dituliskan pangkatnya. Berarti ini cara yang ketiga. Jadi dalam menentukan FPB ada 3 cara anak ustazah. Boleh Anda pilih cara mana yang lebih mudah antum pahami dan bisa antum gunakan untuk mencari FPB dari 2 buah bilangan atau lebih. Kemudian kita lihat contoh soal yang kedua. Ini dalam bentuk soal cerita. Nah, perhatikan baik-baik contoh soalnya. Pak Andi memetik 20 jeruk dan 50 apel dari kebunnya. Kemudian ia membagi dalam kantong-kantong plastik dengan jumlah yang sama agar bisa dibagikan kepada tetangga. Berapa kantong plastik yang diperlukan Pak Andi? Berapa jeruk dan apel masing-masingnya dalam setiap kantong plastik? Nah, untuk penyelesaiannya, kita lihat bahwasanya persoalan ini berkaitan dengan konsep FPB. Maka terlebih dahulu bisa kita selesaikan menggunakan cara mencari faktornya. Maka faktor dari 50 dan 20 kita cari menggunakan tabel seperti sebelumnya.
20 faktornya bisa diperoleh dari 1 dikali 20 atau diperoleh dari 2 dikali 10 juga 20 atau diperoleh dari 4 dikali 5 juga 20. Kemudian faktor dari 50 itu bisa diperoleh dari 1 dikali 50. Kemudian bisa juga diperoleh dari 2 dikali 25 atau diperoleh dari 5 dikali 10. Ini merupakan faktor dari 20. Nah, faktor-faktor ini, faktor dari 20 dan 50 kita salin ke bawah. Faktor dari 20 ada 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Kemudian faktor dari 50 ada 1, 2, 5, 10, 25, dan 50. Ini faktor dari 50. Nah, kita lihat faktor persekutuannya. Kita akan cari faktor persekutuannya. Yang sama-sama ada faktornya pada 20 dan 50 ada 1, kemudian ada 2, ada 5, sama ada, kemudian ada 10. Ini faktornya yang sama-sama dimiliki oleh 20 dan 50. Nah, untuk FPB dari 20 dan 50, berarti yang terbesarnya di antara ini, di antara 4 buah faktor persekutuannya ini, 1, 2, 5, 10, yang terbesar adalah 10. Berarti itu merupakan FPB dari 20 dan 50. Nah, berarti jumlah kantong plastik yang diperlukan oleh Pak Andi adalah sebanyak 10 buah. Seperti itu anak-anak ustazah. Nah, berarti setiap kantong plastik berisi, tadi jeruknya ada 20. Kalau kantongnya ada 10, berarti 20 dibagi 10 kantong. Berarti dalam satu kantong terdapat 2 jeruk. 2 buah jeruk. Kemudian untuk apel. Setiap kantong plastik berisi apel 50. 50 seluruh apelnya, kemudian dibagi 10 kantong plastik, berarti 50 dibagi 10, jawabannya adalah 5 buah apel. Ini jumlah apel yang akan dibagikan kepada tetangganya. Berarti jumlah kantong plastik yang diperlukan Pak Andi ada 10 buah, kemudian setiap kantong plastik berisi jeruk 2 buah, dan berisi apel 5 buah. Seperti itu anak-anak ustazah, mudah-mudahan bisa difahami.